Tes tes, satu dua satu dua. Baik. Selamat pagi semuanya menjelang siang. Untuk mempercepat kegiatan kita, untuk teman-teman yang masih di luar mungkin bisa merapat, tapi di pinggir-pinggirnya saja dulu di sini, ya, supaya kita bisa konsen untuk inti acara, supaya lebih tertib, lebih terarah, dan lebih fokus. Oke. Mungkin untuk Bapak Ibu, Pak dosen, dan juga masyarakat setempat, Bapak Ibu, kita akan mulai acara inti ini hari ini. Terlebih dahulu, kami sebagai MC akan membacakan tata tertib yang akan berlangsung di tempat ini. Aprilia, dipersilahkan. Baik, saya akan selamat pagi menjelang siang semuanya Bapak Ibu dosen dan teman-teman rekan-rekan semuanya. Saya di sini akan membacakan tata tertib selama acara dimulai ya. Yang pertama, acara akan segera dimulai, peserta dan seluruh mahasiswa diharapkan untuk segera mengisi tempat yang masih kosong. Mohon untuk teman-teman mahasiswa bisa diarahkan untuk peserta dan tamunya untuk duduk di bangku bagian depan. Ya. Kemudian peserta dan seluruh mahasiswa diharapkan mengikuti acara pada hari ini dari awal hingga akhir. Selanjutnya peserta dan seluruh mahasiswa acara diharapkan berperilaku sopan dan saling menghargai. Selanjutnya peserta dan seluruh mahasiswa dilarang membuat kegaduhan dan kekacauan pada saat acara berlangsung. Kemudian untuk gadget dalam bentuk apapun diharap mode diam atau di silent selama acara berlangsung. Dan yang terakhir, peserta dan seluruh mahasiswa diharapkan mematuhi tata tertib yang telah dibuat oleh panitia penyelenggara. Terima kasih. Acara langsung kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama yang kami hormati Kepala Seksi Pemerintahan Desa atas nama Awi Kasnawi selaku dari Kepala Seksi Pemerintahan Desa Suradadi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, dan yang kami hormati Kepala Desa Suradadi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Bapak Tri Susanto Esto. Yang kami hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Semputan Tular Jakarta, Bapak Dr. FX Suyut Margono, SHMU, FCI. Yang kami hormati Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Semputan Tular Jakarta, Ibu Dr. Ina Eliani, SHMH. Yang kami hormati dosen pengampu Universitas Semputan Tular Jakarta, Bapak Charles Daniel Leonard Pardede, SHMH. Yang kami hormati dosen pendamping Universitas Semputan Tular Jakarta, Bapak Muhammad Amin Saleh, SHMH. Dan yang kami hormati para peserta, Bapak, Ibu masyarakat Desa Suradadi, dan seluruh teman-teman mahasiswa Universitas Semputan Tular Jakarta. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat dan berbahagia. Pada hari ini tanggal 21 Januari 2023, kita akan mengikuti serangkaian acara seminar KKN Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Semputan Tular Jakarta dengan mengusung tema Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Suradadi. Perkenalkan, saya Aprilia OI dan rekan saya Brian Fernandes Sigalingging akan menjadi MC pada acara pagi hari ini.
Susunan acara pada pagi hari ini yang pertama adalah pembukaan dan disertai doa, kemudian menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, acara inti dan penutup. Baiklah, sebelum kita memulai acara pada hari ini, marilah kita berdoa. Dan doa akan dipimpin oleh tokoh masyarakat Desa Suradadi kepada Bapak Haji Subahan, SPD. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan untuk maju ke depan untuk memimpin doa. Boleh maju ke depan, Bapak? Dipersilakan Pak untuk maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa untuk kelancaran acara di pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan doa kita terkabul sehingga acara untuk hari ini, yaitu kuliah kerja nyata dari Universitas Pusat Bulan, dapat berjalan dengan lancar. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan hamdu wa tawfiq. Ya Rabbana alhamdulillah wa yanbaghi bi jalali wajhika bi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. وتغفر بها جميع الحاجات وتغفر السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى البيان في جميع الحياة وبعد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا وارحمنا كما فاقصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا مالك يا جبار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Subahan SPD atas pembacaan doanya. Semoga acara pada hari ini kita berjalan dengan lancar. Amin. Selanjutnya memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah
terima kasih kami ucapkan untuk Saudari Hel. Pada seluruh hadirin dipersilakan duduk kembali. Rangkaian acara berikutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Camat Desa Suradadi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Dikarenakan Bapak Camat tidak bisa menghadiri acara pada hari ini, maka diwakilkan oleh Bapak Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kabupaten Suradadi, Bapak Awi Kasnawi SIP. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tes cek 1 2 1. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Hukum Tantular Jakarta, Bapak Dr. F.I. Suyud Margono SH MHum FCI. Terhormat Dr. Ina Zaimha selaku Kepala Prodi. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu, Bapak Charles Daniel Leonard Pardede SHMH. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing Bapak Muhammad Amin Soleh SHMH. Yang terhormat jajaran staf Fakultas Hukum, ada Ibu Risma Tambunan. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Suradadi, jajaran perangkatnya yang pada kesempatan hari ini bisa hadir. Yang saya hormati rekan-rekan dari jajaran lembaga desa, ada Ketua BPD, ada RT RW, ada Direktur BUMDes juga, ada tokoh masyarakat, ada Karang Taruna, ada Ibu PKK, dan tidak ketinggalan adik-adik dari mahasiswi Fakultas Hukum Empu Tantular Jakarta. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan bisa berkumpul dalam rangka kuliah kerja nyata mahasiswa Fakultas Hukum Empu Tantular Jakarta di Desa Suradadi, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Oke, saya sampaikan lebih detail karena panjenengan orang Jakarta datang ke pelosok nih namanya, di Jawa Tengah. Kebetulan Kabupaten Tegal itu termasuk kabupaten perbatasan Jawa Barat, wilayah timur ya. Setelah kami Kabupaten Tegal ada Kabupaten Brebes. Mungkin logat kita berbeda, tapi ini bukan nyasar, oke? Dari Jakarta ke sini buatan nyasar, oke? Bukan
bukan sesuatu yang nyasar kan, memang sudah terprogram. Semoga apa yang nanti akan dikerjakan hari ini bisa bermanfaat, bisa memberikan perubahan, memberikan wawasan utamanya bagi kami di jajaran kecamatan dan teman-teman kami kepala desa, perangkat desa, unsur masyarakat yang ada di Desa Suradadi. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Dekan dan jajarannya yang saya hormati, kegiatan kuliah kerja nyata ini adalah merupakan sebuah rutinitas bagi kampus, di mana itu adalah merupakan implementasi atau bagian daripada Tridharma perguruan tinggi, bentuk pengabdian kepada masyarakat. Di sini kami mewakili atas nama pimpinan wilayah Kecamatan Suradadi, termasuk wabil khusus nanti kepala desa, kami menyampaikan selamat datang di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. Mudah-mudahan panjenengan nanti akan mendapatkan manfaat dan berkah dari kegiatan di hari ini. Aplaus untuk kita semua. Yang kedua, kami menyampaikan permohonan maaf karena pada kesempatan hari ini beliau Bapak Camat Suradadi, Bapak Haji Komsari SIP, tidak bisa hadir secara langsung karena kebetulan berbarengan dengan tugas lain yang tidak bisa ditinggalkan, dan beliau menugaskan kepada kami selaku kasih pemerintahan desa di Kecamatan Suradadi. Dan sedikit mungkin kami sampaikan bahwasanya salah satu tugas pokok utama dari kasih pemerintahan desa adalah kami melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di desa. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya roda pemerintahan itu berjalan juga tidak lepas dari yang namanya persoalan hukum. Dan ini nanti lebih kompleks ada di masyarakat. 4 bidang yang menjadi tugas pokok pemerintah desa adalah: pertama, penyelenggaraan pemerintahan, yang kedua, pelaksanaan pembangunan, yang ketiga, pembinaan kemasyarakatan, dan yang keempat adalah pemberdayaan masyarakat. Dari 4 bidang ini semua tidak bisa lepas dari aspek hukum. Mungkin sedikit kami informasikan atau Bapak Ibu mungkin sudah bisa melihat di berita nasional, Undang-Undang Desa sekarang sudah berusia 9 tahun sejak ditetapkan pada tahun 2014. Dana mengalir dari APBN langsung ke desa jumlahnya miliaran. Ini sebenarnya adalah sebuah tantangan, manakala dari pemerintah desa tidak ada pihak-pihak yang mampu mendampingi dari sisi aspek hukum, sehingga banyak kepala desa yang mohon maaf terjerat dengan persoalan hukum. Nah, ini PR juga untuk adik-adik di Fakultas Hukum. Kira-kira kami dari pemerintah desa ini perlu dibina seperti apa? Diajari seperti apa agar koridor atau batas-batas kerja yang merupakan kewenangan-kewenangan dari masing-masing kepala desa itu bisa terkawal dengan baik, sehingga maksud dan tujuan ditetapkannya undang-undang desa itu bisa terwujud, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa, membangun Indonesia dari pinggiran. Kalau Jakarta atau ibu kota negara, sejelas mending pindah ya Pak Kades. Nggih Pak Dekan. Dalam perencanaan, mudah-mudahan bisa terwujud, mudah-mudahan, amin. Bapak Dekan yang saya hormati, hari ini mungkin kalau saya melihat di tema ada membangun kesadaran hukum masyarakat desa Suradadi. Ini berarti masih global ya Pak. Untuk masyarakat desa banyak aspek di dalam memang, utamanya mungkin nanti terkait dengan administrasi kependudukan, itu juga kadang kita bersinggungan dengan hukum. Ada juga yang kadang menjebak pemerintahan desa adalah tentang pengelolaan sertifikat tanah yang berkelanjutan. Program PTSL itu juga tidak sedikit sudah menggiring beberapa kades terpaksa masuk di rodeo. Itu ada juga kasus seperti itu. Dan ada juga, walaupun mohon maaf belum sampai ke ranah hukum, tapi menjadi temuan-temuan adalah bagaimana mengelola
pembangunan yang benar, bagaimana menata pemerintahan yang benar. Nah ini kira-kira bidikan dari rekan-rekan mahasiswa ini dari sisi perangkatnya, pemerintahannya, atau masyarakat secara umum, monggo nanti mungkin bisa diurai lebih lanjut. Dan konsep KKN ini apakah hanya satu hari ini berlangsung atau ada waktu-waktu lain seperti yang mungkin lebih kita kenal pada program-program KKN biasanya sampai sebulan ya, apa 2 bulan? Dulu 3 bulan ya. Nah ini coba kalau secara pribadi ini format bergilir atau bagaimana, nanti mungkin ada penjelasan seperti itu, atau mungkin Pak Kades sudah tahu informasinya. Selanjutnya perlu rekan-rekan mahasiswa ketahui kalau memang terkait hari ini pembekalan atau pencerahan pemahaman membangun kesadaran hukum masyarakat, kami sekali lagi atas nama pimpinan wilayah Kecamatan Suradadi menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan memberikan apresiasi yang tinggi. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang ada dapatkan di kampus bisa disampaikan ke kami. Walaupun ngapunten kalau saya lihat ini target yang dibina malah lebih sedikit nih sama yang mau bina ini ya. Harusnya kita lebih banyak lagi. Mudah-mudahan yang sedikit ini tetap bisa memberikan manfaat, apalagi ada juga materi yang tertulis, ada modul, dan itu bisa jadikan pedoman pegangan bagi kita, bagi teman-teman pemerintah desa, dan juga bagi tokoh masyarakat dan warga masyarakat desa Suradadi. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya karena ini waktunya juga mungkin masih lama, masih banyak yang harus disampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Camat Suradadi atau yang mewakili dalam hal ini Bapak Kasih Pemerintahan Desa Pak Awi. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Muntatular Bapak Dr. M.Ik Suyud Margono, Sarjana Hukum, Magister Hukum, FIARB, profesi ya Pak, itu ya Pak. Kalau S3-nya doktor itu ya. Yang kami hormati Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muntatular Jakarta, Ibu Dr. Ina Henang apa ya ini ya? Henang Eza M. Hung ya. Yang kami hormati dosen pengampu Universitas Muntatular Bapak Charles Daniel Nerdan, ORDD, Sarjana Hukum M. Dan yang kami hormati dosen pendamping Muntatular Bapak Muhammad Amin Soleh Eza M. Dan yang kami hormati semua mahasiswa-mahasiswi dan kami cintai yang datang di sini. Tidak lupa Ketua RT, Ketua RW, pemuka agama, masyarakat yang datang pada hari ini ikut sosialisasi masalah hukum, dan tidak lupa teman sejawat kita perangkat desa yang kami cintai. Alhamdulillah, puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita semua. Sholawat serta salam kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya yang telah
berjuang di jalan Allah SWT, sehingga sampai sekarang kita semua menjadi umat. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu dari Jakarta, yaitu dari Universitas Empu Tahan. Ini menjadi kebanggaan kita semua masyarakat Surdadi. Dan kebetulan pada waktu ini memang masyarakat Surdadi membutuhkan masalah hukum. Karena apa? Karena alhamdulillah saya laporkan kepada Bapak yang hadir di sini, masyarakat Surdadi itu berjumlah 14.000 masyarakat. Itu tahun 2020, sekarang mungkin bertambah. Dan yang bekerja migran itu saya laporkan di database kami dan Pasekdes itu kurang lebih 10%. Berarti kira-kira ya 1.000 sampai 1.400 orang yang imigran di luar negeri atau di luar Pulau Jawa. Di antaranya yaitu 1 ABK kapal. Kebetulan saya ngundang ibu-ibu yang suaminya menjadi ABK kapal luar negeri. Ngapunten nun sewu nggih, panjenengan saya datangkan ke sini biar tahu masalah hukum. Jadi permasalahannya itu banyak masyarakat atau ABK kapal yang bermasalah, punya masalah dengan perusahaan atau dengan duta besarnya yang di sana. Itu saya pernah 2 kali menyampaikan kepada dari kementerian yang membela ke duta besar tersebut. Tapi apa daya, karena termasuk saya walaupun sarjana komputer, tapi alhamdulillah pernah bintek hukum Pak waktu bekerja di Pemda. Jadi saya tahu masalah peraturan pemerintah. Kalau bisa itu nun sewu Pak Awi itu selaku pemerintah desa, khususnya bukan umumnya, itu untuk desa Surdadi, kades-kades, perangkat, RT RW itu diadakan pembinaan atau bintek hukum Mas, karena sangat penting masalah hukum ini. Jadi yang namanya hukum itu kadang-kadang kan masyarakat atau siapa saja tidak ngerti masalah hukum, itu tidak tahu dasarnya, melaporkan macam-macam, akhirnya dia kena sendiri, kan seperti itu, karena dia tidak tahu permasalahan hukum. Dan saya kepada mahasiswa-mahasiswi yang datang di sini, ini melenceng sedikit. Dengan adanya kasus beliau Pak Sambo ya, itu menurut saya itu untuk memberi pelajaran kepada semua bangsa Indonesia, khususnya itu Universitas Hukum. Itu menurut saya baik sekali itu. Itu menurut saya pelajaran itu untuk kedepannya seperti apa. Apalagi panjenengan nanti anak-anak ini yang di sini ada yang dari pembela, pengacara, notaris, ya, jadi hakim, jaksa. Jadi tolong, itu pelajaran yang sangat berharga menurut saya. Jadi mungkin adik-adik yang datang di sini tahulah sekilas seperti apa kemarin kejadiannya, kenapa hukumannya seperti itu. Jenengan harus punya gambaran. Saya sendiri walaupun kades, tapi kalau mau tidur membayangkan, saya buka YouTube itu melihat masalah hukum ya. Kenapa? Saya walaupun kades juga harus tahu hukum. Jadi menurut saya, kok sarjana komputer kok tahu hukum? Saya tahu, saya nggak tahu ya tanyanya Mbak Google. Contohnya hukum pembagian waris tidak tahu, saya tanya Mbak Google.
kepala desa itu sudah diajari punya mbah di situ ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan dalam perjalanan saya yang selama ini menjabat sebagai kepala desa, mudah-mudahan ya selamat, sehat, panjang umur, nggak ada halangan suatu apapun. Yang namanya manusia biasa itu pasti ada salahnya, tapi jangan terlalu. Kalau terlalu ya namanya setan. Kalau terlalu bersih ya namanya nabi, malaikat, Tuhan, enggak. Pasti punya dosa lah ya. Tapi jangan terlalu, yang penting itu kalau bisa. Terus saya sekali lagi monggo yang rawuh yang datang di sini ya, seksama mumpung ada beliau-beliau pakarnya masalah hukum, saya mohon perangkat desa ini harus duduk di sini sampai selesai. Saya pengennya kemarin Pak, saya laporkan pada Pak Dekam ya, saya kemarin pengen undang semua RT RW yang jumlahnya 70 orang ya. Tapi kalau dipanggil pagi, kebanyakan tidak hadir, orang-orangnya pada bekerja semua. Lah, yang datang di sini kalau ibu lihat ini hanya ya, yang rawuh di sini itu hanya persen. Itu yang jabatannya ikut pensiunan, jadi kena rawuh, termasuk saya ya. Jadi alhamdulillah saya mohon dengan adanya perangkat desa, RT RW, terutama tadi yang memberi doa di sini, itu kebetulan Pak Haji Subhan, beliau itu ketua BPD Pak, terus dia kepala sekolah, jadi merangkap itu gaji orang karuan. Jadi nun sewu, saya sekali lagi terima kasih adanya tema membangun kesadaran hukum masyarakat Desa Suradadi. Yang saya minta ini jangan hanya cuma hari ini Pak. Jadi saya mohon kepada beliau-beliau yang menangani masalah hukum. Kebetulan saya itu sering berhubungan dengan hukum ya. Dalam arti itu masyarakat kita yang ada masalah di laut ya. Jadi barangkali saya bisa nanti ikut berbantu lah. Nanti istilahnya MOU kecil-kecilan. Karena apa? Karena kasihan sudah bekerja 3 tahun 2 tahun hasilnya cuma separuh, meninggal yang seharusnya dapat asuransi 150 juta paling dapat 30 juta, kan kasihan untuk memberi anak istri ya. Jadi saya mohon sekali lagi kalau bisa kepada beliau-beliau yang hadir di sini, jangan cuma sehari di sini, kalau bisa setahun 3 kali, insya Allah saya welcome, terbuka ya. Mohon saya terima sekali. Dan karena ini saya dengan beliau itu yang setiap hari bertemu ya, itu karena gugup, jadi kalau tidak itu 100-200 saya panggil masyarakat hadir semua sini Pak. Cuma ini minta maaf karena gugup ya. Jadi barangkali untuk ke depan insya Allah banyak sekali yang hadir. Jadi sekali lagi saya atas nama Kepala Desa di sini mengucapkan terima kasih atas Bapak Ibu yang rawuh di sini dalam hal masalah bimbingan hukum. Dan saya mohon anak-anak yang datang ke sini ya Pak ya, besok menjadi pembela hukum yang benar. Amin ya. Menjadi jaksa yang baik, hakim yang baik. Syukur-syukur nanti adik-adik sebelum pulang meninggali biodata di sini nama-nama, barangkali berapa tahun kemudian sudah ada yang jadi jaksa hakim kan. Saya melihat di wajah televisi kan, oh ini Mas Robek, Mas Ahmad, Mas Charles ya.
Jadi nun sewu, saya barangkali ada tutur kata yang tidak berkenan di hati ibu bapak sekalian. Saya sebagai orang tua minta maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian, walillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Susanto Eskom atas sambutannya. Selanjutnya Sambutan selanjutnya akan dibawa dekan kami, dekan dari Fakultas Hukum Universitas Empu Tatular Jakarta, yaitu Bapak Dr. FX Suyut Margono, SH FHUM MCA. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Selamat pagi menjelang siang. Tentunya yang saya hormati Awi SIP, Subsidi Pemerintahan Desa Kecamatan Suradadi. Itu yang saya hormati pula Bapak Tri Susanto, Sarjana Komputer, Eskom, Kepala Desa Suradadi. Ibu bapak, unsur sesepuh ataupun jajaran dari Desa Suradadi, BPD, Pak RT, Pak RW, kepala dusun apabila masih ada dusun. Tentu yang saya hormati pula yang menjadi host sebetulnya selain dosen pengampu, yaitu Ibu Dr. Ina Heliani SHMH, Sekelompok Kaprodi Ilmu Hukum, Bapak dosen pembimbing pengampu, Pak dosen pengampu Bapak Charles Leopard Makridi SHMH, dan Bapak Muhammad Amin Saleh SHMH sebagai dosen pembimbing, dan juga yang hadir dari perwakilan staf Fakultas Hukum Ibu Risma Tambunan. Saya ucapkan selamat lebih dahulu kepada yang saya sayangi dan saya banggakan, para mahasiswa Fakultas Hukum peserta KKN. Semangat! Dari seluruhnya ini tentunya ada yang sangat berupaya keras supaya pelaksanaan KKN ini bisa terlaksana. Untuk panitia dan juga tak kurang yang nanti akan membawakan materi. Ibu bapak sekalian, mungkin cerita dulu zaman saya atau zamannya Pak Kades. Kalau KKN itu kemana? Memang KKN itu lebih banyak ke tempat-tempat yang memang di situ bersinggungan atau kemajuan pembangunan masyarakat. Di Jakarta itu banyak perguruan tinggi yang memang tidak mengkompatibelkan atau KKN ini tidak tidak diberdayakan lagi sebagai satu perkuliahan, tapi menjadi kuliah praktek, magang. Nah, itu dirasa kurang oleh kampus kami. Jadi kampus kami masih melaksanakan KKN ini. Catatan kami, mungkin nggak tahu nanti sebelumnya, di Tegal ini adalah yang paling jauh. Jadi kami terima kasih atas sambutan yang luar biasa, respon yang sangat baik. Biasanya adalah sekitar Jakarta Raya pinggir, paling jauh itu sekitar Cianjur, Bogor, Sukabumi, Bekasi. Karena yang mungkin Tangerang itu sudah kampus lain karena lebih dekat.
Ibu Bapak sekalian, pelaksanaan ini sebetulnya bukan kami pengennya hanya sekarang, tapi ini adalah hasil pembulatan. Jadi materi yang disiapkan ini adalah materi yang sudah dibulatkan, yang siap saji. Jadi hari ini adalah materi yang siap saji untuk disampaikan ke publik. Tidak lain tidak bukan adalah masyarakat di mana para mahasiswa peserta KKN ini yang akan menyampaikan sendiri, bukan kami. Jadi mahasiswa sendiri yang berdasarkan studinya, berdasarkan pembulatan yang diampu oleh dosen pengampu, dia menyampaikan sendiri. Kalau tadi Pak Asi sampaikan terkait dengan pemerintahan desa, tentunya di ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat desa. Topiknya memang topik yang umum, yes, ya betul bahwa memang membangun kesadaran hukum masyarakat desa Suradadi, topik umum. Tapi yang nanti akan dibawakan adalah 3 pilar dari hukum sebetulnya, yaitu kepidanaan, keperdataan, dan juga tata negara. Turunannya tata negara itu adalah fungsi administratif, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kasih. Topiknya nanti pun juga adalah topik yang diturunkan dari topik yang 3 pilar. Pertama adalah topik yang terkait dengan pertanahan misalnya. Nah, pertanahan ini adalah bagaimana kok ada sertifikat, katakanlah yang satu kotak atau square, satu lagi kok menjuring, ya, jajaran gejang. Oh, berarti sertifikatnya ada yang tumpang tindih. Oh, berarti ini fungsi administrasinya belum benar. Selanjutnya topik terkait dengan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ini topik yang terkait dengan ujungnya adalah apakah dalam rumah tangga itu bukannya menjadi istanaku, tapi kok jadi nerakaku gitu ya? Apakah di sana ada unsur pidana? Yang lagi ngetren itu artis-artis itu. Udah lapor, ya, damai lapor lagi. Ya. Apakah itu untuk ngejar YouTuber? Saya nggak tahu ya. Ketiga, yaitu terkait dengan pendataan. Urusan migran itu bukan hanya urusan seseorang akan bekerja di luar negeri atau bekerja di pabrik, tapi esensinya dia adalah kesepakatan antara pekerja dengan perusahaan atau pekerja dengan pemberi kerja atau pengusaha. Di situ ada hak-hak yang perlu perlindungan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para mahasiswa. Semoga ini menjadi bekal untuk saudara-saudara sekalian, dan betul ketika nanti Anda lulus, ya kita berharap nanti Anda sukses untuk menyelesaikan studi dan juga karir nanti atau pekerjaannya. Terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak sekalian. Terima kasih kembali kepada dosen pembimbing pengampu Kaprodi. Semoga ini menjadi pembelajaran selanjutnya untuk kegiatan-kegiatan di Fakultas Hukum Jabatan Tulang. Sekali lagi ini adalah yang paling jauh kegiatan kuliah kerja nyata. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dr. F.X. Suyut Margono atas sambutannya. Selanjutnya sambutan terakhir akan disampaikan oleh Ketua Panitia Acara, rekan kita Bapak Dedi Sumiar Siaan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Camat,
Bapak Wali SP, hormati Bapak Tri Sudarto Esko sebagai Kepala Desa Surodadi. Terima kasih kepada juga Bapak Dekan Dr. Jun Margono SH FH FH. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Ibu Ina Hediana MH. Terima kasih yang kami ucapkan kepada Bapak Charles Daniel Pardede SH MH. Terima kasih kepada dosen pembina Bapak Muhammad Saleh SH MH, juga kepada seluruh peserta yang kami sayangi. Terima kasih kami ucapkan kehadirannya, juga kepada rekan-rekan kami mahasiswa Putar Tular. Terima kasih atas kunjungan yang kita harapkan hari ini, dan juga kami tidak lepas mengucapkan apabila pemaparan di tempat ini yang kurang lebih kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Deddy Sumiharsiaan. Sekarang kita akan masuk ke acara inti. Kemudian memasuki acara inti ini, kita pada hari ini yaitu pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab. Kepada rekan-rekan mungkin bisa untuk mempersiapkan materi dari hukum perdata, karena kita akan membahas dua materi. Yang pertama materi hukum perdata dan yang kedua materi hukum pidana. Silakan untuk dipersiapkan. Terima kasih. Boleh buat teman-teman, materi yang pertama kita akan membahas perdata. Buat tim hukum perdata boleh untuk maju ke depan mengisi bangku yang ada di depan. Sambil menunggu teman-teman mempersiapkan materi, dari informasi yang kami ketahui bahwa masyarakat Desa Suradadi membutuhkan informasi yang mengenai peraturan dan tata cara bagi pekerja imigran yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kades kita ya. Jadi di sini kita mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Putar Tular Jakarta akan membawakan judul, memaparkan materi tentang perlindungan hukum pekerja migran Indonesia. Baik, untuk teman-teman pemateri, sudah siap? Sudah. Baiklah, kita akan mendengarkan dan menyimak materi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kita mengenai perlindungan hukum pekerja migran Indonesia. Bagi teman-teman dan rekan-rekan dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelum saya membacakan materi, saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang warga Desa Suradadi. Materi akan kita bawakan pertama perihal perlindungan hukum pekerja migran Indonesia, yang dulu istilahnya itu adalah tenaga kerja Indonesia. Setelah tahun 2009 dirubah menjadi, tadinya tenaga kerja Indonesia berubah menjadi pekerja migran Indonesia setelah lahir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang pekerja migran Indonesia.
Pertama adalah persyaratan, pengertian, dan kelengkapan dokumen. Pengertian pekerja migran. Jadi nanti kita nggak salah tafsir. Pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, dan telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Jadi ada 3 kata. Yang pertama adalah setiap warga Indonesia yang akan, sedang, dan telah. Nah, poin kunci yang terakhir adalah menerima upah di luar wilayah hukum Indonesia. Yang kedua, peraturan itu ada di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang pekerja migran Indonesia. Yang berikut, untuk dapat bekerja di luar negeri dan menjadi pekerja migran Indonesia atau PMI, maka setiap warga negara Indonesia diwajibkan untuk memenuhi syarat dan melengkapi dokumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Bagaimana pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri? Pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sesuai dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja, yaitu sebelum, selama, dan setelah. Aturan tersebut dapat kita temukan dalam pasal 6 Permenaker Nomor 9 Tahun 2019 yang mencabut Permenaker sebelumnya. Setiap calon pekerja migran Indonesia yang telah mengikuti tahapan-tahapan persyaratan dan melengkapi dokumen, maka secara otomatis akan mendapatkan hak dan kewajiban secara individu serta perlindungan dari negara, baik secara hukum, sosial, ekonomi, sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri menjadi pekerja migran Indonesia. Jadi ada perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi. Nanti kita jelaskan perlindungan masing-masing lebih detail di sesi selanjutnya. Apa sih syarat-syarat untuk perusahaan yang dapat dikatakan bahwa sah secara legal untuk dapat mengirim pekerja migran Indonesia? Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang menempatkan calon pekerja migran Indonesia wajib memenuhi syarat-syarat dan ketentuan kelengkapan dokumen untuk dapat menjadi penyalur tenaga kerja ke luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh pejabat dan garis miring atau lembaga negara yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lanjut. Sanksi pidana. Setiap orang atau badan hukum ini perusahaan ya, yang membuka lowongan, menerima, menempatkan dan garis miring atau mengirim warga negara Indonesia ke luar negeri secara ilegal atau patut menduganya yang bersangkutan belum dan garis miring atau tidak memenuhi persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan dapat disanksi baik secara administrasi maupun pidana. Jadi sanksinya 2, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi itu bisa pembekuan, sanksi pidananya adalah bisa kurungan badan. Dalam hal melanggar pengirim tenaga kerja keluar dari situ berbadan hukum, maka yang akan disanksi adalah orang perseorangan. Rujukan kita adalah undang-undang PT. Siapa yang bersangkut yang mewakili PT dalam hal pertanggungjawaban di luar perusahaan. Tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oke, kalau pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal ini ada juga tugas dari pemerintah desa dalam hal kelengkapan dokumen dan administrasi pekerja migran Indonesia. Dalam hal perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang dikirim ke luar negeri baik secara legal maupun ilegal, maka secara hukum menjadi tugas semua elemen masyarakat, terlebih alat-alat kelengkapan negara atau melalui instrumen politik baik dalam tingkat pusat maupun daerah, termasuk pada tingkat kelurahan dan desa, juga diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan monitoring, pembinaan dan pengawasan. Secara detail nanti kita bacakan pasalnya. Kesimpulan bahwa secara hukum negara dalam hal ini pemerintah telah mempersiapkan peraturan perundang-undangan
dengan tujuan untuk melindungi hak dan kewajiban setiap warga negaranya, termasuk dalam hal warga negara yang ingin bekerja di luar negeri. Akan tetapi, tentu saja dalam negara yang kaya akan budaya, rukun dan majemuk ini, ada oknum-oknum yang selalu saja menginginkan kepuasan secara pribadi dengan memanfaatkan situasi dan kewenangan. Maka tetap perlu kesadaran campur tangan seluruh lapisan masyarakat baik sipil maupun pemerintah untuk mengawal pelaksanaan dan penegakan hukum secara berkeadilan untuk mempertahankan nilai moral bangsa. Saran yang pertama, apabila ingin bekerja di luar negeri, maka mohon untuk mengikuti proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melalui jalur resmi. Yang kedua, apabila menemukan dugaan pelanggaran, segera untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Slide berikut mungkin ada video arahan dari Ibu Ida Fauziah, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, dalam rangka memperingati Hari Imigran tanggal 18 Desember di Lombok Timur, tanggal 16 Desember tahun 2022. Sumbernya Kemenaker. Migran Indonesia. Ini pesan Menaker Ida saat bertemu keluarga pekerja migran Indonesia. Sekali lagi, bekerjalah ke luar negeri dengan menempuh cara-cara yang legal. Betapa penting, saya minta Pak Direktur untuk terus mensosialisasikan bagaimana migrasi yang aman, bagaimana migrasi yang legal, dan harus diberikan sosialisasi kepada masyarakat kemana masyarakat harus menempuh mendapatkan informasi yang benar tentang pekerja yang benar itu. Satu, bis migratif itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu datangi RTSA, layanan terpadu satu arah. Jika di kabupaten saya katakan ada Bapak Ibu yang di luar Lombok Timur, ternyata tidak ada, belum ada LPS-nya, datanglah ke Disnaker di Kabupaten Lombok. Biro Humas Kemenaker tahun 2022. Slide terakhir. Slide terakhir mungkin dasar hukum ya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang pekerja migran Indonesia, berikut Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia, Permenaker Nomor 9 Tahun 2019 tentang tata cara penempatan pekerja migran Indonesia, Peraturan Badan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang standar penandatanganan dan verifikasi perjanjian kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan untuk materi yang dibawakan tentang perlindungan hukum pekerja migran Indonesia. Ya, tadi kita bersama-sama sudah memperhatikan, sudah menyaksikan materi tentang pengertian, syarat dan kelengkapan dokumen pekerja migran Indonesia. Kemudian pelaksanaan penempatan dan sanksi, serta video yang tadi sudah kita lihat bersama-sama yang sudah ditayangkan dari Kemenaker Biro Humas. Oke, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bapak Ibu semuanya masih semangat? Masih semangat ya? Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada yang punya pertanyaan? Banyak ya? Kita akan memberikan 3 kesempatan atau 3 orang yang ingin bertanya mengenai materi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan kami tadi. Bapak yang tadi ya.
Boleh untuk rekan-rekan memberikan mic. Oh udah, Bapak boleh berdiri, memperkenalkan nama, dan apa pertanyaannya boleh disampaikan kepada mahasiswa Hutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ketua RW 16 Desa Suradadi. Yang mau saya tanyakan adalah masalah sanksi. Sanksi tadi sudah dipaparkan di depan sanksi masalah migran Indonesia. Di sini setiap orang atau badan hukum atau perusahaan yang membuka lowongan atau menerima, menempatkan dan atau mengirim warga negara Indonesia ke luar negeri secara ilegal atau patut menduganya yang bersangkutan belum dan atau tidak memenuhi persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undang dapat disanksi baik secara administrasi maupun pidana. Yang saya mau tanyakan, apabila ada migran yang ilegal tidak punya surat-surat dari Indonesia misalnya ke Malaysia, itu ada sanksi bahwa di sini ada sanksi administrasi dan sanksi pidana. Untuk sanksi administrasi berupa yang bagaimana, dan yang sanksi pidana itu menurut pidana disanksikan bahwa pasal berapa yang bisa dijatuhkan kepada migran ilegal atau migran yang dikirim oleh perusahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk rekan-rekan semua, pertanyaannya untuk 3 pertanyaan dari Bapak Ibu masyarakat Desa Suradadi, mohon ditampung dulu ya. Untuk pertanyaan kedua, Bapak Ibu silakan, siapa lagi yang ingin bertanya? Tentunya yang ingin bertanya, yang bertanya nanti akan mendapatkan hadiah, akan mendapatkan door prize. Jadi sepeda. Siapa lagi yang ingin bertanya? Oh ya, Bapak boleh. Bapak yang pakai baju apa biru? Ya, boleh berdiri memperkenalkan nama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kenalkan, nama saya Bapak Sudarman dari DPP. Ya, untuk kami tanyakan, di Desa Suradadi ini banyak tenaga yang kirim ke luar negeri ya, yang dulu itu TKI sekarang PMI ya. Tapi saya sebelum baca PMI saya kira itu Palang Merah Indonesia, sebetulnya pekerja migran Indonesia ya. Untuk yang saya tanyakan, yang pertama adalah perjanjian ketika seandainya saya mau keluar negeri, perjanjian dengan tenaga Indonesia yang memberangkatkan saya ya. Saya akan digaji istilahnya di luar negeri nanti, istilahnya di Spanyol atau di Jepang, itu sekitar berapa yen ya gitu. Tapi ternyata di sana saya nggak digaji penuh itu. Yang pertama. Yang kedua, nanti di sana dapat fasilitas ini ya. Tapi ternyata di sana sama juga bohong ya. Setelah itu saya dijebak kan, istilahnya pelongo. Saya mau nuntut kepada siapa ya? Di sana saya tidak punya saudara, saya tidak tahu mau kemana. Nah itu solusinya bagaimana? Itu saja yang saya tanyakan ya, karena di sini banyak tenaga kerja yang luar negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk penanya selanjutnya. Satu lagi.
Ya. Monggo, Pak. Ya, boleh Bapak Iya. berdiri dan memperkenalkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Subhan dari Ketua BPT Suradadi. Ya. Yang pertama mengucapkan terima kasih atas kunjungannya seluruh jajaran dari Fakultas Hukum Universitas Bougainville Jakarta yang hadir ke desa kami, dan sesuai dengan tema membangun kesadaran hukum masyarakat desa secara umum, khususnya desa Suradadi. Yang saya tanyakan langkah-langkah bagaimana cara langkah-langkahnya untuk menyadarkan masyarakat supaya takut sadar hukum, tidak main, khususnya di KDRT masih ada, hanya alhamdulillah bisa diselesaikan wanita rapat dari RT, RW, kemudian desa diselesaikan secara kekeluargaan. Ini yang pertama, bagaimana langkah-langkahnya, mekanismenya dari tahapan penyelesaian hukum di tingkat desa. Mohon nanti nun sewu, mohon maaf dari panjenengan hadir di sini. Ini maaf ya, mohon kita ditinggali kenang-kenangan berupa, nah ini ya semacam banner atau apa tahapan penyelesaian hukum di desa. Jangan sampai ke polisi dulu, kalau sudah masuk BAP ya karena konsekuensinya harus sesuai dengan BAP itu. Malah itu, dan ini sesuai langkah-langkahnya mulai dari penyelesaian tingkat keluarga tidak mampu, tingkat RT, kemudian tingkat RW, selesaikan di desa. Kalau selama ini masih bisa diselesaikan di desa, ya jangan lanjut ke polisi. Mohon ini satu langkah-langkah atau mekanisme penanganan hukum di desa. Mohon ada tinggalan semacam itu, sehingga kenangan-kenangan panjenengan Unsewu di sini di Tegal ada universitas namanya Universitas Pancasila Sakti, KKN di sini ya membuat nama-nama jalan apa kayu entah berapa 10 jalan atau 5 jalan. Kalau panjenengan sini untuk waktunya timingnya hanya sedikit, ya hari ketik bannernya 1 hari. Mohon maaf, ini kalau bisa, kalau tidak bisa ya tidak usah dipikirkan. Hanya kenangan penjelasan di sini, pencerahan, ya cukup membahagiakan untuk para hadirin semuanya, sehingga oleh-oleh dari panjenengan ke sini kami dapatkan berupa ilmu penanganan hukum di tingkat desa sesuai dengan temanya membangun kesadaran hukum masyarakat desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Bapak Subhan ini menanyakan tentang langkah menyelesaikan masalah hukum ya. Jadi ini pertanyaannya di luar dari materi kita perlindungan hukum pekerja migran Indonesia. Bagaimana rekan-rekan pemateri, apakah diterima? Diterima, oke. Silakan pada rekan-rekan untuk menjawab pertanyaan dari penanya. Baik, terima kasih Pak terkait pertanyaan tadi sanksi administrasi dan pidana. Merujuk pada pasal Undang-Undang PMI sendiri, itu kita bisa lihat di pasal 19 ayat 2, pasal 25 ayat 3 dan pasal 27 ayat 3. Itu sanksi administrasinya itu ada berupa yang pertama ya Pak, peringatan tertulis. Yang kedua ada penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha. Dan yang ketiga ada pencabutan izin usaha Pak. Untuk sanksi pidananya bisa kita lihat pada pasal 37 ya Undang-Undang PMI juga ya Pak. Itu pasal 80 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017. Setiap orang, saya baca unsurnya ya Pak. Setiap orang yang menempatkan pekerja migran Indonesia padahal diketahui atau patut menduganya bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda, ada sanksi dendanya juga sebanyak 500 juta rupiah.
Kemudian dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 15 miliar. 15 miliar berarti lumayan besar juga ya Pak. Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan calon pekerja migran Indonesia pada yang pertama jabatan dan jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja sehingga merugikan calon pekerja migran Indonesia tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf A, atau B, pekerjaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf B. Sekian Pak, itu yang mungkin bisa saya jawab untuk sanksi administratif dan pidana. Ya, bagaimana Pak? Kalau migrannya itu sudah terjadi di negara sudah Kenapa Pak? Maaf. Terima kasih. Tadi sudah jelas memang sanksi dan pidananya, tapi ini tadi kan berupa yang pengirimnya ya tadi ya, perusahaannya yang kena sanksinya. Tapi apakah migrannya sendiri kalau sudah di daerah tersebut, di negara tersebut, apakah itu harus pulang atau kena pidana di daerah yang didomisili itu? Itu tadi kan pengirimnya atau perusahaannya yang kena sanksi dan pidananya. Ini migrannya sudah terlanjur dikirim ke negara misalkan Malaysia. Itu apakah migrannya dapat hukuman yang setimpal yang berlaku di negara tersebut atau bagaimana? Iya Pak. Terima kasih. Iya, makasih Pak. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaan. Kita mencoba untuk menjawab ya. Proses pengiriman migran ke luar negeri itu secara resmi itu harus melalui persyaratan, tahapan dan lain-lain. Oke. Kalau yang bersangkutan ke luar negeri tidak melalui persyaratan dokumen, kelengkapan dokumen dan lain-lain, artinya bahwa yang bersangkutan tidak tunduk pada Undang-Undang 18 tahun 2017. Karena apa? Karena yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagai PMI. Artinya bahwa yang bersangkutan warga negara Indonesia yang dalam tanda kutip nyasar ke negara orang. Apakah itu dia dapat perlindungan hukum? Dapat, tetapi secara tidak langsung. Artinya bahwa mungkin satu undang-undang yang bisa melindungi warga negara Indonesia di luar negeri adalah Undang-Undang HAM, Hak Asasi Manusia nomor 39 tahun 99. Nah, cara lain bisa Pak? Bisa. Caranya ada melakukan diplomasi politik, kerjasama politik antara setingkat kepala negara atau Kementerian Luar Negeri. Begitu Pak. Jadi kalau memang ada warga Suradadi yang keluar negeri tetapi tidak memenuhi persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagaimana yang kita jelaskan nanti, yang bersangkutan tidak dapat dikatakan sebagai PMI Pak. Orang yang dapat dikatakan PMI adalah memenuhi persyaratan dan melengkapi dokumen. Kalau dia tidak memenuhi persyaratan dan tidak melengkapi dokumen, tidak dapat dikatakan sebagai PMI. Dia tidak tunduk pada Undang-Undang Imigrasi, tapi tunduk kepada Undang-Undang Hak Asasi Manusia 39 tahun 99. Nah, pertanyaan Bapak spesifik lagi bahwa apakah dia nanti dapat masalah hukum? Ya, kira-kira begitulah di negara Malaysia Pak ya. Saya kira itu akan dapat Pak. Karena setiap negara itu mempunyai asas hukum masing-masing. Setiap orang yang masuk ke negara dia harus melalui proses registrasi lah. Kalau kita di sini tadi masuk harus registrasi Pak. Jadi di sana harus visa, harus dapat paspor. Visanya bisa ada beberapa jenis Pak, visa dinas, diplomasi, visa sekali perjalanan, visa liburan. Paspornya itu juga harus dikeluarkan oleh imigrasi Pak. Kira-kira begitu Pak. Ada. Jadi intinya bahwa kalau dia itu berangkat ke sana tidak melalui persyaratan dan kelengkapan dokumen, tidak dapat dikatakan PMI. Yang bersangkutan adalah warga negara yang dalam tanda kutip, mohon maaf, nyasar ke negara orang. Apakah dapat perlindungan hukum? Dapat, tetapi secara tidak langsung.
Mungkin salah satu undang-undang adalah Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Perlindungan lain-lain saya kira itu mesti diplomati politik antara kepala negara atau setingkat menteri luar negeri. Ya Pak, puasara. Silakan. Dipuas-puas. Oke. Gimana Pak? Pas ya, artinya itu Pak, intinya gitu. Kalau dia memenuhi persyaratan dan kelengkapan dokumen, dia PMI. Kalau dia tidak memenuhi persyaratan dokumen, dia bukan PMI. Apakah dia dapat disanksi? Dapat disanksi di negara Malaysia, karena yang Malaysia punya hukumnya masing-masing. Contoh kayak kita aja Pak, warga negara asing masuk Indonesia, kalau tidak memenuhi kelengkapan dokumen paspor dan visa, deportasi Pak. Sama orang kita juga di sana. Kalau dia tidak, cuman itu adalah kelengkapan administrasi, sanksinya adalah deportasi. Tapi kalau dia melakukan tindak pidana, hukum pidana di negara Malaysia yang berlaku. Apakah bisa dipenjara? Bisa. Apakah disanksi hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau dan lain-lain? Bisa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Malaysia. Kira-kira udah Pak? Emang siapa Pak yang di Malaysia Pak? Siapa yang di Malaysia? Wah. Bapak yang bertanya ke Malaysia. Jadi intinya gini Pak, makanya jangan pernah tergiur dengan iming-iming yang sudah bekerja di luar negeri. Dikarenakan di luar negeri itu kerja sama Pak, artinya kita harus punya skill. Kalau di Indonesia masih bisa dimaklumi. Contohnya misalnya kita kerja di suatu tempat, kita nggak punya skill pun masih dimaklumi. Tapi kalau di luar negeri sana sudah yang namanya profesionalismenya Pak. Jadi jangan sampai sudah dapat iming-iming dipaksa untuk pergi sampai membayar gitu loh. Kan banyak banget nih sekarang pekerja-pekerja Indonesia yang berangkat tanpa melalui perusahaan yang legal. Jadi jangan disalahin perusahaan yang legalnya Pak, karena keinginan dari orang-orang yang pengen keluar negeri, akhirnya banyak oknum yang bikin perusahaan ilegal gunanya untuk mencari keuntungan pribadi Pak. Jadi jangan pernah mau teriming-iming dengan janji gaji besar di luar negeri sana Pak. Terima kasih Pak. Saya lagi Pak. Kemarin memang ada suatu masalah kejadian saudara saya sendiri bahwa pergi ke Malaysia, kembali ke PT tersebut, tapi umurnya sudah tidak bisa diterima karena sudah mencapai 45 tahun. Sedangkan persyaratan untuk masuk PT tersebut di bawah 45 tahun. Nah, daripada dia itu pulang lagi ya, dan suratnya itu belum keluar, memang sudah izin lewat perusahaan tersebut, tapi keluar apanya yang belum keluar, itu dia daripada pulang lagi bekerja di home industry. Aku tak tanya sih Pak, dia masuknya lewat daftar di lewat agensi atau enggak? Lewat yayasan atau enggak? Lewat yayasan. Oke, nggak usah disebutin nama yayasannya. Nggak usah disebutin. Itu berhubung dia di sana katanya umurnya tidak berlaku lagi ya, karena umurnya sudah tua ya, sudah dewasa, expired nah, ya, expired berarti ya. Akhirnya dia itu daripada pulang lagi karena sudah izin sama istri, ya malu lah pulang ke kampung lagi lah ya. Oke, pertanyaannya Bu. Nah, pertanyaannya, apakah migran itu bisa mendapatkan asuransi atau tidak? Oke, asuransi ya? Iya, asuransi. Kalau dia terdaftar, ikutin persyaratan dokumen, dapat asuransi Pak. Namanya jaminan sosial. BPJS itu, masuk ke BPJS Pak. Tapi harus jelas dia persyaratan dan kelengkapan dokumennya ada, itu akan masuk. Dapat jaminan sosial, asuransi Pak. Kalau benar terdaftar ya, kalau benar. Surat apa Pak?
Nah, artinya bahwa yang mau ke luar negeri, kelengkapan persyaratan dokumen harus lengkap dulu, baru berangkat. Paspor, visa, sertifikat kompetensi, usia itu harus itu. Nah, sekarang yang terjadi begini Pak, badan hukumnya terdaftar, oke, badan hukumnya terdaftar, agensinya terdaftar Pak, tapi proses rekrut karyawan atau penerimaan pekerja migran itu nggak terdaftar. Contoh, nggak semua didaftarkan. Contoh, dia rekrut 20, yang didaftarkan ke Disnaker itu 10 Pak, yang dikirim 20, artinya badan hukumnya itu resmi terdaftar di Disnaker, tapi proses formalitas pengiriman pekerja migran Indonesia itu nggak sesuai dilaporkan di Disnaker. Itu praktik sering terjadi Pak. Jadi bagaimana cara menghindari itu? Pastikan semua persyaratan itu ada. Persyaratannya saya sebutin. 1, usia minimal 18 tahun. Oke? Nah, hukum Indonesia itu bilang dewasa adalah 18 tahun atau setidak-tidaknya pernah menikah. Nah, itu tidak berlaku di Undang-Undang PMI. Apa alasannya Pak? Karena Undang-Undang PMI itu rujukannya hukum internasional. 18 tahun ya 18 tahun, mau nikahnya 10 kali, sebelum nikah 10 kali nggak ada urusan sama hukum internasional itu. Yang kedua, sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi adalah sertifikat keahlian. Dia di Indonesia keahliannya apa? Kalau bagian driver, artinya bahwa dia di sana harus ditempatkan di bagian driver. Jangan kalau dia di sana di driver, di sana sudah jadi pelari, yang nggak bisa Pak. Oke, yang ketiga, setelah kompetensi, sertifikat keahlian, persyaratan 18 tahun, visa. Visanya visa pekerja Pak. Pasportnya harus jelas, dikeluarkan oleh imigrasi, karena lembaga satu-satunya lembaga yang ditunjuk oleh negara untuk mengeluarkan paspor adalah imigrasi, sesuai dengan undang-undang imigrasi. Terus syarat yang lain lagi, takutnya salah. Oke, satu lagi, perjanjian kerja. Harus ada perjanjian kerja antara pekerja migran, perusahaannya, dan pemerintah. Disnaker dalam ini dikuasakan ke Disnaker. Surat perjanjian kerja dibuat rangkap 3. Dirangkap 3 Pak. PMI-nya pegang, Disnakernya pegang, keluarga dari pekerja migran dikasih salinan kopi perjanjian kerja. Itu wajib. Nah, gunanya untuk tahu dia kerja di perusahaan apa, berapa lama dia dikerja di sana, berapa upahnya di sana, apa agensinya bekerja di mana, alamatnya di mana, itu yang pemberi kerja. Tujuannya bahwa di saat ada masalah hukum, pemerintah, KBRI di sana atau KJRI bisa dengan mudah untuk cari, oh ini alamatnya, oh ini kantornya di sini, alamatnya ini, orang yang bertanggung jawab ini. Jadi dengan mudah untuk cari tahu siapa orangnya ini yang melakukan ini. Ya Pak ya. Mungkin gini Pak, jadi yang pastikan ketika pekerja migran itu misalnya sebelum bekerja lewat agensi, kita pastikan dulu agensi itu terdaftar legal apa tidak. Hal ini bisa kita cek di Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan kalau misalnya masing-masing tempat berbeda-beda seperti itu. Nah, kalau dia masuk secara legal, agensinya itu legal, dia tidak mendapat hak-hak seperti itu tadi, kita bisa klaim, kita bisa mengadu ke Disnaker dengan alasan bahwa pekerja ini adalah legal gitu loh. Jadi Disnaker juga nanti akan menekan itu agensi karena mereka terdaftar di Disnaker. Kalau itu tidak terdaftar, bagaimana Disnaker menekan itu? Itu legal, ilegal misalnya. Nah, kalau di luar negeri seperti itu, ada hak misalnya yang seperti di Malaysia tadi, kita juga bisa mengadu ke kedutaan Pak. Di masing-masing negara kan ada kedutaan. Nah, kalau misalnya kita masuk secara legal di negara itu kan ada kedutaan, kita bisa mengadu ke sana. Ketika kita legal, hak-hak kita akan dipulangin semua. Tapi ketika kita masuk tidak ilegal, bagaimana mengklaim hak-hak pekerja itu ketika dia tidak masuk secara legal, dia ilegal? Pemerintah tidak bisa campur tangan Pak. Mungkin itu tambahan dari saya. Sebentar Pak, mungkin pertanyaan Bapak ini coba saya telah apa ya. Mungkin pertanyaan Bapak ini adalah pria sudah selesai bekerja di sana, dia nggak mau pulang, terus pulang. Oh, berarti gini Pak, itu kemungkinan besar harus segera disesuaikan dengan yang tadi diterangkan oleh rekan saya. Saya pikir tadi begini, sudah selesai, dia nggak mau pulang, ya kan? Terus dia masih mau bekerja di home industry. Artinya kalau memang sudah pulang, kembali lagi Pak, kalau tidak
regulasi secara umur sudah pasti tidak bisa. Itu aja Pak. Ya makanya saya bilang kalau memang dia mau bekerja di dalam industri, monggo silakan, tapi jangan salahkan kalau dia nanti tidak mendapatkan haknya. Jangan salahkan pemerintah loh Pak, karena ingat dari pekerjaannya sendiri. Jadi dia ibarat kata ya apa sih namanya ya mana ya coba-coba lah ya Pak ya. Dan yakin juga Pak, jangan sama majikan yang di sana. Pastikan hak dan kewajibannya dipenuhi secara tertulis Pak. Itu dari saya Pak, tambahan Pak. Terima kasih Pak. Mungkin terakhir dari saya Pak, untuk melakukan pencegahan atau upaya preventif ya Pak, kita jangan terlalu cepat percaya dengan apa yang disampaikan di media sosial. Biasanya untuk pengiriman seperti ini mengatakan bisa diatur terhadap dokumen yang tidak bisa diurus, cepat mengatakan bahwa ini yang penting gampang kerja dulu gitu. Setelah pengiriman di sana ternyata diabaikan hak-haknya. Biasa berpotensi human trafficking atau perdagangan manusia Pak. Hak-haknya tidak disampaikan Pak, bahkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia Pak. Mungkin aja itu terakhir dari saya Pak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu dari Pak Suban. Walaupun memang sebenarnya tadi di topik tidak menyinggung masalah kesadaran hukum, tapi sesuai dengan judul yang sini, ya saya akan mencoba. Tentu memang untuk keluarga, saya kira memang tidak pernah luput dari masalah. Namanya juga suami istri yang berbeda latar belakang dipersatukan menjadi satu, itu sangat susah. Tapi tetap ada langkah-langkahnya. Bagaimana sih masyarakat itu supaya sadar hukum dan tidak sampai buat laporan ke pihak kepolisian seperti tadi yang dibilang Bapak Dekan, ada seperti Justice buat laporan, besoknya lagi dicabut laporan. Nah, jangan seperti itu. Tentunya kan harus diselesaikan dengan kekeluargaan sebelum ke sana. Dan untuk langkah-langkahnya itu yang pertama itu menanamkan kesadaran hukum sejak dini Pak. Itu dimulai dari keluarga kecil kita, dari lingkungan keluarga, terus melatih diri dan menanam hak dan tanggung jawab terhadap keluarga. Yang kedua bisa dengan meningkatkan pengetahuan tentang kesadaran hukum. Ini berlaku dalam masyarakat, yang terpenting yaitu berkaitan dengan ketentuan aturan hukum, supaya kita sebelum melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, tentu kita harus berpikir dulu, bila saya melakukan ini apa akibatnya, supaya kita jangan sampai yang namanya berurusan dengan hukum. Karena memang yang dibilang Bapak itu, kalau sudah berurusan dengan hukum, semuanya susah Pak. Malunya juga seumur hidup mungkin. Nah, untuk itu perlu pengetahuan kesadaran hukum mulai dini. Nah, yang ketiga itu meningkatkan pemahaman hukum. Ini pengetahuan seseorang ini berasal dari, tentu ya bisa kita baca-baca peraturan juga, sekarang kan banyak online juga dari Google Pak. Yang kelima atau terakhir itu melakukan sosialisasi terhadap lingkungan sekitar maupun warga di sekitar kita. Kira-kira begitu Pak Suban, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Oke, untuk rekan-rekan pemateri, jawaban sudah dijawab semua ya. Oke, selanjutnya, acara selanjutnya mana? Oke, untuk materi kita yang pertama adalah hukum perdata. Kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua untuk pemaparan materinya. Boleh berikan tepuk tangan ya teman-teman dan Bapak Ibu. Untuk rekan-rekan boleh meninggalkan meja dan bangku di depan. Terima kasih untuk tim hukum perdata atas pemaparannya yang luar biasa untuk masyarakat Desa Suradadi.
Mungkin ada untuk difoto dulu. Dokumentasi. Standby. Oke. Untuk acara selanjutnya akan ada penyerahan plakat untuk camat atau perwakilan dari Bapak Awi Kasnawi SIP akan diserahkan oleh Bapak Dekan Bapak Dr. FX Suyut Margono SH MHum FCI. Waktu dan tempat kami persilakan untuk penyerahan plakat sebagai kenang-kenangan dari kami dari Universitas Emputan Tular Jakarta. Tim dokumentasi standby. Dipersilakan untuk Bapak Pak Charles, ya, dipersilakan Bapak. Baik, untuk Bapak Ibu boleh dipersilakan duduk kembali. Untuk plakat kedua akan diberikan pada Bapak Kepala Desa, Bapak Tri Susanto Eskom, yang akan diserahkan oleh Ibu Dr. Ina Heliani SH MH. Selanjutnya kami persilakan waktu dan tempatnya. Terima kasih. ya sebelumnya saya ingin menyapa Bapak Ibu semuanya di sini masih semangat ya. Semangat. Ya, sekarang kita akan membahas tentang materi KDRT nih Bapak Ibu, supaya kita menyampaikan materi ini supaya Bapak Ibu semua tahu pasal-pasal apa aja yang terkandung dalam kasus KDRT. Yang akan dipaparkan langsung oleh tim pidananya langsung. Sudah dipersiapkan, sudah tidak ada teknis lagi kesalahan? Sudah oke? Baik, mungkin ada perwakilan dari kalian yang mungkin bisa untuk berdiri di sini untuk menjelaskan, memaparkan dari materi yang sudah dibuat. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak pemerintahan dari Bapak Camat yang sudah menghadiri pada kesempatan hari ini, dan juga yang kami hormati Bapak Kepala Desa Tri Susanto Eskom, dan juga yang saya hormati jajarannya yang sudah berkenan untuk hadir, dan juga tidak lupa pula saya ucapkan juga kepada Karang Taruna yang sudah menghadiri pada kesempatan hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya selaku pengarah dari awal sampai ke Purwodadi, Pak Charles DL Pradadi SHMH. Suradadi. Ya, untuk kali ini Bapak Ibu sekalian, saya
Ini masalahnya KDRT ya Bu. Ini KDRT adalah cenderung terjadi kepada orang-orang yang lemah, yang di mana biasanya banyak terjadi kepada seorang wanita seperti itu ya Bu. KDRT ini hadir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024. Di sana itu hadir pemerintah memberikan sebuah apresiasi yang sangat tinggi terhadap masyarakat, di mana pemerintah itu peduli terhadap masyarakat yang ada, terutamanya di Purwodadi. Ya. Maka dari itu, ini waktu sudah siang, maka saya akan lanjutkan ke materi saja langsung. Materi pertama, perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga, yaitu KDRT. Yang dimaksud dengan KDRT, setiap perbuatan terhadap seorang, terutama perempuan, yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Next. Bentuk-bentuk KDRT tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Bapak Ibu sekalian, di sini ada kategorinya. Yang pertama, satu, kekerasan fisik. Kekerasan fisik ini penganiayaan berat dan ringan. Di situ ada berat dan ringannya Bapak Ibu sekalian. Dan dua, ada kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi ada berat dan ringannya juga Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu bisa tanyakan nanti. Yang ketiga, kekerasan seksual. Tindakan seksual berat atau ringan. Dan keempat, kekerasan psikis berat atau ringan. Next. Penyebab terjadinya KDRT. Anggapan bahwa laki-laki tidak dalam posisi yang setara dengan perempuan. Berikutnya, anggapan bahwa KDRT bukan sebagai permasalahan hukum, namun lebih cenderung ranah pribadi antara hubungan suami dan istri. Berikutnya, adanya pemahaman yang keliru terhadap di dalam masyarakat secara umum bahwa laki-laki boleh lebih dominan kepada perempuan. Next. Berikutnya, dampak-dampak KDRT. Dampak-dampak KDRT bisa menyebabkan kematian korban, cedera berat atau ringan, mengakibatkan cacat, stres atau depresi, dan bunuh diri, keguguran kandungan bagi kaum perempuan. Di situ dan lain-lainnya ada di bawah tadi. Berikutnya saya serahkan kepada Mas Agung biar sama-sama kebagian. Baik, Bapak Ibu, terima kasih rekan saya sudah sampaikan materi. Saya lanjutkan. Nah, di sini juga ada dampak buruk bagi anak menyaksikan KDRT. Di sini ada 3 poin. 1, depresi dan trauma. 2, mengalami gangguan kesehatan. Dan selanjutnya mengulangi pola kekerasan KDRT itu. Saat anak, dampak buruk bagi anak itu menyaksikan KDRT. Oke, slide selanjutnya. Nah, tadi sudah kita lihat dampak buruk bagi anak. Nah, solusi pencegahan KDRT terhadap anak. 1, keluarga merupakan tempat terbaik untuk anak dan menjaga tumbuh kembang anak. Lanjutnya, keluarga memiliki peran tugas dan tanggung jawab dalam pengasuhan dan perlindungan anak. Selanjutnya, menumbuhkan kesadaran kepedulian keluarga untuk melindungi anak dari setiap perlakuan diskriminalisasi. Next. Oke. Nah, tadi ada sudah solusi pencegahan KDRT terhadap anak. Ini solusi pencegahan KDRT secara umum. Yang pertama, tingkatkan keimanan beragama dalam keluarga. Menjaga komunikasi yang baik dalam keluarga, menghindari pernikahan dini. Khususnya tingkatkan perekonomian dalam keluarga. Dan khususnya
perlu mengendalikan diri dalam menghadapi setiap masalah dalam keluarga untuk menghindari pencegahan KDR ini. Dan selanjutnya, hindari pihak ketiga yang memperkeruh suasana atau orang tua, mertua, siapapun ya pihak ketiga yang memperkeruh suasana hingga tidak ada penyelesaian dalam KDR tersebut. Selanjutnya, jaga kerukunan dalam rumah tangga. Nice. Oke, nah bagaimana penyelesaian KDRT di luar pengadilan sebelum dibawa ke ranah hukum? Ini pentingnya adalah ada dua poin penting adalah satu, mediasi ke dalam dua pihak, dan poin kedua adanya musyawarah. Next. Nah, ini jadi suatu pertanyaan, kemana KDRT untuk melapor? Bila dalam luar pengadilan tidak bisa diselesaikan mediasi dan musyawarah, nah KDRT harus dilaporkan mana secara hukum. Bila di luar pengadilan pun tidak bisa diselesaikan. Nah, pelaporan di KDRT dilapor ke pelaporan kepolisian resors atau Polres tempat. Di Polres Anda sebagai pelapor korban akan dirujuk ke bagian unit perempuan dan anak. Next. Nah, ini proses untuk penanganan KDRT. Melapor ke polisi, laporan polisi, LP korban pelapor, dan visum, BAP, dan saksi-saksi dan barang bukti, dan akan dibawa ke ruang khusus, penyidik khusus. Selanjutnya akan ada ruang konseling untuk penyelesaian KDRT tersebut. Oke, thank you, terima kasih untuk pemaparan dari kami dari pidana. Terima kasih. Beri tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman kita yang sudah presentasi memaparkan tentang hukum pidana yang sudah dibawakan oleh teman-teman kita. Terima kasih. Baik, masih ada sesi pertanyaan dari hukum pidana dan kami akan memberikan 3 pertanyaan tercepat dan tentunya ada hadiah. Waktu dan tempat mungkin dari Bapak, Ibu yang ingin bertanya kepada rekan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami nama Muhammad Safarudin, perangkat desa Suradadi. Kemarin kami mengalami kasus seperti ini, Pak. Ada pengantin baru. Nah, malam pertamanya sang perempuan itu tidak mau disetujui lah bahasa sininya, sehingga suaminya itu dipukul. Nah, yang saya tanyakan, pemukulan istri kepada suami karena suami minta, ini masuk KDRT apa enggak? Betul ya. Terusan memaksanya suami karena jadi istri, itu termasuk masuk dalam undang-undang KDRT apa tidak? Itu aja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya Ketua RW 1 Suradadi mau bertanya, ini masalah KDRT. Apakah kalau ada suatu peristiwa KDRT di dalam keluarga, itu siapa yang boleh melaporkan ke pihak berwajib? Apakah korban atau ada orang lain yang bisa melaporkan ke pihak-pihak berwajib? Atau saudara atau keluarga, apakah boleh? Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih. Saya mau melaporkan. Jadi gini Mas, ini kenyataannya. Dia masih tetangga tapi sedulur. Jadi ceritanya setelah nikah
itu anak perempuannya nggak mau tidurnya bisa lah. Setelah itu orang tuanya yang ibu-ibu itu anaknya lagi tidur jam-jam. Ini bener loh, di cakanya di talengnya bener ya, kakinya sama tangannya ya. Setelah itu suaminya suruh masuk. Ini bener, saya nggak bohong. Lah setelah itu berapa bulan kan anaknya hamil ya, ngomong saya, Pak Lurah, anak saya sudah hamil. Kenapa hamil? Orang seneng kok, jalanannya kan balik terus. Anak saya jadikan ini. Oh berarti kan yang lapor harusnya saya ya Pak? Iya Mas, apa tidak Mas? Itu yang melaporkan harusnya saya apa ibunya? Itu KDRT apa bukan itu? Tapi sekarang anaknya sudah gede Mas. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih untuk pertanyaannya dari Bapak Safarudin, Bapak Ketua RW 1 dan juga Bapak Kades. Mungkin dari teman-teman sudah mempersiapkan jawaban yang sudah tertulis, mungkin secara spontan yang akan disampaikan. Mungkin dipersilakan untuk teman-teman bisa untuk menjawab. Terima kasih. Baik. Baik, ini pertanyaan sangat luar biasa dari Bapak. Tadi pertanyaannya mana? Pertanyaan pertama, malam pertama istri tidak mau melayani suami, apakah masuk dalam UU KDRT? Dan istri menampar suami. Mohon maaf, ini catatannya kurang lengkap tadi. Begini Bang, saya dijelaskan tadi yang pertama yaitu adalah kekerasan dalam rumah tangga tersebut, ruang lingkupnya adalah suami, anak, istri, pembantu, juga bisa keluarga, kakak adiknya gitu. Itu ruang lingkupnya. Ini pertanyaan tadi masuk ke dalam undang-undang KDRT apa tidak, kan seperti itu. Jawabannya masuk Pak, karena di sini sudah jelas di pasalnya dikatakan bahwa di pasal 5 itu setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga. Lingkup rumah tangga sudah saya sebutkan tadi, anak, istri, suami dan lain sebagainya. Untuk tadi menampar, si istri menampar seorang suaminya karena mau minta tapi tidak dikasih. Lalu kemudian sampai cacat tidak Pak kira-kira itu? Cuma hanya nampar ya Pak ya? Nampar ya, betul. Itu termasuk kekerasan Pak, kekerasan dalam rumah tangga karena sudah menampar seorang suami. Dan di situ masuk di dalam undang-undang dasar di undang-undang KDRT ini di pasal ada nih pasal 44 dengan ancaman di pasal 44, setiap orang berbuat kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A dipidana penjara paling lama 5 tahun Pak, itu penjaranya. Iya. Kalau menurut aturan hukum Pak, bisa visum dulu ke kepolisian, datang ke kepolisian minta perlindungan hukum terhadap
Betul, betul. Kalau nggak ada barang bukti, Bapak, kalau nggak ada barang bukti di sini tidak bisa dipidana. Nah, di sini spesifikasinya adalah harus ada bukti. Bukti itu bisa dari korban, bisa dari hasil visum, itu dua itu sudah cukup. Sudah bisa diproses oleh kepolisian. Begitu kira-kira jawaban dari saya. Mungkin ada rekan-rekan yang mau nambahin, sudah cukup kiranya? Sudah, ya. Pertanyaan berikutnya tadi mana? Untuk pertanyaan yang kedua, apakah ada suatu peristiwa KDRT dalam keluarga? Siapakah yang boleh melaporkan ke pihak berwajib? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang tadi sudah dipaparkan oleh Saudara Suhar. Di pasal 26 tertulis ayat 1, korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Kemudian yang kedua, korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Kemudian di pasal 27 ditambahkan, dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan. Baik, pertanyaan Bapak ini adalah apakah tetangga bisa melaporkan seorang yang melakukan tindak pidana, begitu ya Pak ya? Baik, seorang tetangga bila mana dia kan ada delik aduan, ada delik biasa Pak. Delik biasa itu kalau Bapak melihat seorang lagi bertengkar, main tampar, main tonjok, main tinju, di situ dia bisa melaporkan kepada pihak kepolisian, itu delik biasa Pak. Kalau delik aduan, di sini delik aduan harus korban yang melaporkan. Bisa juga si orang yang sakit ini, yang sudah dianiaya tersebut, bisa memberikan kuasa kepada orang tetangga tersebut. Begitu kira-kira Pak. Terima kasih. Azan ya Pak ya? Ya, kita break dulu ya Pak ya. Ya, beberapa menit dulu sebentar. Baik, ini masuk ke pertanyaan ketiga. Mana tadi? Ini ya. Oh, setelah menikah, anak tidur diikat tangannya ya Pak, begitu Pak? Anak diikat oleh seorang suami ya? Oh, oleh seorang ibunya. Iya, begini Pak. Kalau seorang suami istri itu sudah terikat dalam pernikahan, itu sudah diaturkan di undang-undang negara ya Pak ya. Nah di situ masih masuk dalam lingkup rumah tangga. Lalu kemudian tadi itu ada yang diikat tangannya, itu sudah masuk dalam kekerasan seksual. Itu Pak, secara tidak langsung si perempuan ini merasakan sakit tangannya, tersiksa, dipaksa, begitu Pak. Maka dari itu masuk ke dalam ranah
kekerasan rumah tangga. Dan berikutnya tadi apa namanya? Oh ya, siapa yang melaporkan? Kalau iya, siapa yang harus melaporkan seperti itu, Pak ya? Yang harus melaporkan itu kalau ini delik aduan harusnya anak. Kalau anak ini tidak bisa melapor, bisa jadi ibunya. Kalau nggak bisa ibunya, bisa tetangganya. Kalau ini delik biasa, orang yang melihat pun bisa melaporkan kekerasan tersebut yang dilakukan oleh seorang pelaku ini. Begitu. Manakala kekerasan itu bisa menimbulkan luka, bisa menimbulkan sakit, atau bisa juga menimbulkan kematian. Bahkan hukumannya Pak berbeda. Ada hukumannya yang 5 tahun, ada juga kalau sampai kekerasan itu luka, tidak bisa menjalankan pekerjaannya, itu juga bisa masuk ke pasal masuk pasal 44 ayat 3 kalau nggak salah itu Pak. 44 ayat 3 kalau nggak salah. Itu ancaman hukumannya kalau nggak salah 10 tahun. Ayat 2 kalau nggak ayat 3 gitu. Saya cek dulu Pak biar nggak salah persepsi gitu. Ini masuknya ke ayat 2 Pak. Ini dalam ayat 2 ini ancaman hukumannya adalah 10 tahun. Tapi kalau menyebabkan kematian itu bisa 15 tahun dengan denda 45 juta rupiah. Itu kalau menyebabkan kematian. Baik, apakah teman-teman ada yang mau menambahkan hal tersebut? Cukup. Sedemikian dari saya Pak. Baik, kami mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan dari hukum pidana. Baik, untuk teman-teman bisa boleh meninggalkan meja dan bangku di depan. Terima kasih untuk tim pidana. Berikan tepuk tangan untuk tim pidana. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh iya, betul. Sesi dokumentasi untuk tim pidana boleh balik lagi untuk sebentar karena ada sesi foto. Untuk dokumentasi Duduk aja.